Ummati hadhihi ummatan marhumatun, kata Rasulullah. Umatku ini adalah umat yang Allah rahmati. Laisa laha iqabun fil akhirah. Umatku tidak akan disiksa di akhirat. Alhamdulillah. Banyak arti dari kata fitnah. Ada bisa berarti menuduh tanpa bukti, bisa berarti dosa, bisa berarti musibah, dan bisa berarti ujian keimanan. Kalimat fitnah yang banyak digunakan di dalam Al-Quran dan hadis adalah kalimat fitnah yang mengandung arti imtihanul iman, ujian keimanan. Karena siapapun yang mengatakan aku beriman kepada Allah, aku beriman pada Rasulullah, aku beriman pada hari akhir, pasti dia akan diuji, tidak akan dibiarkan oleh Allah. Ujian ini Allah berikan kepada kita untuk mengetahui, satu, kesungguhan iman kita, kedua, kesungguhan kita dalam memperjuangkan iman kita, dan ketiga, untuk menempatkan di mana makom kita nanti di sisi Allah, di surgakah atau di neraka. Nah, itu fungsi fitnah, imtihanul iman. Sebagaimana Allah tegaskan hal ini dalam Quran surat Al-Ankabut kalau tidak salah, ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahsiban nasu ayyutsraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja? Aku beriman pada Allah, aku beriman pada hari akhir, tanpa diuji. Pasti diuji. Nah, ujian inilah yang disebut dengan fitnah. Dan Allah berikan fitnah kepada kita, ini merupakan cara Allah menyegerakan siksaan kepada umat akhir zaman ini di dunia, sehingga umat Rasulullah tidak disiksa di akhirat. Senang tidak Bapak Ibu kalau di akhirat kita tidak disiksa? Senang ya? Dan itulah keutamaan kita umat akhir zaman. Ummati hadhihi ummatan marhumatun, kata Rasulullah. Umatku ini adalah umat yang Allah rahmati. Laisa laha iqabun fil akhirah. Umatku tidak akan disiksa di akhirat. Alhamdulillah kita kata Rasulullah tidak disiksa di akhirat. Lalu apakah kita tidak akan ada siksaan? Ada. Lakinna iqabuha ujilat fid dunya. Tapi Allah segerakan siksaan itu di dunia. Nah, ini mulianya umat akhir zaman, di akhirat tidak disiksa, tapi siksaannya Allah segerakan di dunia. Bagaimana cara Allah menyegerakan siksaan bagi kita di dunia? Wa kaifa yakunu dzalik ya Rasulullah? Kata para sahabat radhiyallahu anhum. Lalu bagaimana kami disegerakan siksaan bagi kami di dunia ini ya Rasulullah? Ada 3 cara. Yang pertama, bil fitani, dengan fitnah huru-hara seperti yang kita rasakan ini. Betapa panasnya situasi geopolitik hari ini. Ya, jika kita tetap kita menjaga iman Islam kita, kita bergerak tetap berjuang di jalan Allah, insya Allah susahnya kita, menderitanya kita di saat memperjuangkan Islam, itu adalah siksaan yang kita rasakan. Di akhirat kita tidak akan disiksa. Nah, terkait yang pertama ini, memang kita saat ini berada di zaman yang terburuk. Dan gambaran buruknya zaman ini banyak dijelaskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengutip apa yang disampaikan oleh Kiai Kondang sejuta umat. Kalau dikatakan Kiai Kondang sejuta umat, bayangan kita siapa? Kiai Jainuddin Amjad. Beliau menukilkan sebuah hadis, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Syekh Al-Zahabi, ditakhrij oleh salah satunya oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Nasoihul Ibad. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Sayati ala ummati zamanun." Akan datang kepada umatku satu zaman. Ya, sekali lagi. Rasulullah SAW menyampaikan, "Sayati ala ummati zamanun." Akan datang pada umatku satu zaman. Umara'uhum kal usudi. Pemimpin mereka. Ya, umara'uhum, pemimpin-pemimpin mereka bagaikan singa. Ketika pemimpinnya singa, wa wuzara'uhum kal dhi'ab. Para menterinya bagaikan serigala. Wa qudatuhum, dan para hakim mereka, para penegak hukum mereka bagaikan anjing, kal kilab.
Wasairun nasi kal agnam, dan kebanyakan manusia, rakyatnya pada saat itu bagaikan domba. Fakaifa ya'isul ghanam indal usudi wadhi'abi wal kilab, maka bagaimana mungkin domba bisa hidup di tengah-tengah singa, serigala dan anjing? Bisa hidup tidak domba di tengah-tengah singa, serigala, anjing? Tidak. Kita bahas satu-satu. Nah, ini bukti nubuah beliau. Kenapa disebut nabi? Karena nabi pembawa berita. Berita tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nubuah. Salah satu pemberitaan beliau adalah tadi yang hadis kita baca. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan di umatku, kata Rasulullah, umat Islam ini akan mengalami satu zaman di mana satu pemimpin mereka bagaikan singa. Apa yang kita tahu dari singa? Apa? Ganas. Apalagi, Pak? Yang kita tahu singa ini mendapatkan julukan raja hutan. Betul? Ada tidaknya pemilu di hutan, singa tetap rajanya, raja hutan. Betul? Pernah ada pemilu di hutan? Tidak, tapi tetap rajanya singa. Dan ketika singa jadi raja, apakah karena keadilannya? Apakah karena kebenarannya? Bukan. Singa jadi raja bukan karena keadilannya, bukan karena kebijaksanaannya, bukan karena kebenarannya. Tetapi singa menjadi raja karena kekuatan. Karena dia paling kuat, maka singa menjadi raja. Betul? Maka apa jadinya ketika singa menjadi raja hutan? Habis rakyatnya dimakanin sama singa. Betul? Betul tidak? Kerbau rakyat hutan bukan? Rakyat hutan. Kalau ketemu singa, kerbau dimakan tidak? Dimakan. Rusa rakyat singa, ketemu singa, dimakan tuh rusa. Nah, ini celakanya ketika singa menjadi raja. Habis rakyat hutan dimakanin sama singa. Nah, ketika pemimpinnya bagaikan singa, kata Rasulullah, maka para menterinya bagaikan serigala. Yang namanya serigala itu licik. Dia nggak mau diam aja. Dia pun sama pengen dapat daging kayak singa, betul? Maka dia jilat singa itu, menjilat ke atas, biar dapat daging. Ke bawah pun sama, dia pintar menipu orang yang di bawahnya supaya dapat daging. Ketika serigala berjalan, di depan ada gerombolan domba. Ini domba, dagingnya empuk-empuk, enak-enak. Wah, maka nyamar tuh serigala menjadi domba. Sehingga ada istilah serigala berbulu domba. Masuk dia ke tengah-tengah domba, dimakanin satu-satu. Ada kawanan ayam, ada ayam di depan ini, dagingnya empuk-empuk, enak-enak, pasti mantap, bikin kenyang perut. Maka dia nyamar jadi ayam. Itulah serigala. Jadi kata Rasulullah, pemimpinnya, ketika pemimpinnya singa, menterinya menjadi bagaikan serigala. Maka kata Rasulullah yang ketiga, wa qudatuhum kal kilab, dan para hakim-hakim mereka, penegak hukum mereka bagaikan anjing. Ya. Anjing umumnya suka daging tidak? Suka daging. Dan anjing biasanya dipakai sebagai penjaga rumah, betul Pak? Anjing itu suka menjadi penjaga rumah. Celaka anjing ketika jadi penjaga rumah. Kenapa? Karena anjing nggak bisa membedakan mana maling, mana tamu. Betul? Anjing itu nggak bisa membedakan mana tamu, mana maling. Walaupun yang datang tamu, tapi jika tamunya ini tidak bawa daging, ya digonggong sama anjing, betul? Apalagi tamunya baru datang dari Saudi Arabia, tidak bawa daging, digonggong tuh tamu. Betul? Terjadi tidak? Terjadi. Ya, walaupun orang terhormat, mulia dia, keturunan orang mulia, tapi karena tamu ini tidak bawa daging, digonggong tuh sama anjing.
Sebaliknya, walaupun yang datang maling, tapi karena bawa daging, adem tuh anjing. Weh, aman, aman, silakan masuk. Habis tuh harta kekayaan tuan rumahnya, majikannya dimalingin, emasnya dipalingin, betul? Peraknya dimalingin, gas alamnya dimalingin, bahkan nikelnya juga dimalingin. Karena dikasih ada daging. Nah itu celakanya anjing. Nah Rasulullah mengibaratkan akan datang pada satu zaman pada umatku, penegak hukum mereka bagaikan anjing. Sehingga hukum mereka tetapkan berdasarkan daging yang mereka dapatkan. Betul? Allahu Akbar. Maka apa jadinya? Penjara penuh dengan orang baik, penjara penuh dengan orang mulia. Sebaliknya, di luar penjara banyak penipu dan para penjahat. Sudah terjadi belum? Allahu Akbar. Berarti ini bukti kebenaran Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul Allah. Maka apa jadinya rakyat pada saat itu? Ketika pemimpinnya bagaikan singa, ketika menterinya bagaikan serigala, dan ketika penegak hukum hakim-hakim mereka bagaikan anjing, wasairun nasi kal agnam. Maka rakyat pada saat itu bagaikan domba. Apa yang dikatakan domba ketika berada di dalam kandang? Betul. Ketika dibawa ke padang rumput, apa yang dikatakan domba? Ketika dibawa ke pasar, apa yang dibilang domba? Ketika dibawa ke rumah potong, akan dipotong, itu golok sudah di leher, apa yang dikatakan domba? Artinya apa? Rakyat pasrah pada saat itu. Sudah terjadi belum?